Sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 8,6 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh kita. Tapi bagaimanakah caranya? Pertama, dimulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari sel satu syaraf ke sel syaraf berikutnya. Setelah itu ada dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya dari organ maupun dari otot ataupun dari otak. Ini akan bergerak dari dendrit badan sel yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi materi genetik pertumbuhan dan perkembangan dari sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, dua tulang dapat digerakkan. Sendi dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Yang pertama, ada synaptosis. Tidak dapat bergerak, yaitu contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua, ada amfiartosis atau bergerak terbatas, contohnya sendi antara ruas tulang belakang. Yang ketiga, ada diartosis atau bergerak bebas. Sendi yang dapat bergerak bebas atau diartosis terbagi menjadi 5 sendi. Yang pertama ada sendi peluru, yang kedua ada sendi engsel, ketiga sendi putar, keempat sendi pelana, dan kelima sendi geser. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain, yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat serta antara tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke segala arah manapun. Sendi engsel mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel antara lain, sendi-sendi pada siku dan lutut. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit daripada sendi peluru. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin sebagai tempat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat pada tulang tengkorak dan leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka, belakang, dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pangkal ibu jari, dan sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan tulang antara belakang sendi. Ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pertemuan antara dua tulang diikat oleh ligamen, sehingga sendi tidak dapat terlepas. Selain itu, ligamen berfungsi agar sendi kita bergerak dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liar yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain. Pada sendi diartosis, bagian tulang menyusun sendi dilapisi oleh kartilago. Fungsi kartilago ini adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi tersebut juga terdapat cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otot adalah penggerak bagian tubuh sehingga otot disebut alat
gerak aktif, hampir 30 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Setiap kali ada gerakan yang terjadi di tubuh, gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Pada kontraksi diperlukan energi. Terdapat dua cara kerja otot. Yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran, yaitu otot yang bekerja dapat dikendalikan. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan, di mana artinya dapat mengendalikan apakah kita harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara prinsip. Kerja ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah kita harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka, otot jantung, otot polos. Otot rangka adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jika diamati dengan mikroskop sel, otot rangka terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal berserabut dan liat yang melekat pada otot dan tulang otot. Rangka tergolong otot sadar. Kita dapat mengontrol penggunaan otot ini. Kita dapat menentukan kapan kita berjalan dan kapan kita tidak berjalan. Otot polos terdapat pada dinding lambung usus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot ini berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada setiap selnya. Berdasarkan cara kerja otot polos, tergolong dalam otot tersadar. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Sebaliknya, cara kerja otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tak sadar. Cara kerja sistem muskuloskeletal. Yang pertama, sistem syaraf atau otak dan syaraf mengirimkan pesan mengaktifkan otot rangka atau sukarela atau otot lurik. Yang kedua, serat otot berkontraksi atau menegang sebagai respon terhadap pesan tersebut. Yang ketiga, ketika otot aktif atau mengumpul, ia menarik tendon dan tendon melekatkan otot ke tulang. Yang keempat, tendon menarik tulang membuatnya bergerak. Yang kelima, untuk mengendurkan otot, sistem syaraf mengirimkan pesan lain. Ini memicu otot-otot untuk rileks atau dinonaktifkan. Dan yang keenam, otot yang rileks melepaskan ketegangan, menggerakkan tulang ke posisi istirahat.